Sobat Tribuners, balik lagi sama aku Baby Rahela dalam program Bisul, Bisnis, Kesehatan dan juga Religi, menjadi sukses, sehat dan beriman bersama Tribun Bali. Nah, sekarang Baby udah sama Kak Kristia ya. Kalau untuk lebih jelasnya kita kenalan langsung deh, boleh Kak Kristia, silakan. Halo, saya dengan Kristia, panggil aja Tia. Saya dari Kebun Vintage Cars Bali. Saya selaku Creative Director di sini. Nah Kak Tia, sebelum kita mulai lebih lanjut nih, enaknya kita lepas masker dulu ya, karena kita kan juga udah mengikuti protokol kesehatan yang ada. Jadi aman lah ya, apalagi di Kebun Vintage tuh lengkap banget tuh protokol kesehatannya, jadi gak kaleng-kaleng buat yang mau datang ke sini untuk ngeliat-ngeliat Kebun Vintage ya. Nah untuk lebih lanjutnya nih, kita mau tahu nih, sejak kapan sih Kebun Vintage ditetapkan sebagai objek pariwisata? Kita ditetapkan sebagai objek pariwisata menarik itu sejak September 2020 tahun lalu oleh Dinas Pariwisata dan Pasar. Ada tarif ya Kak yang dikenakan ya? Kita sudah lengkap sama sertifikat CSE juga. Jadi sebenarnya tarif itu baru mulai Februari 2021. Nah untuk tarifnya sendiri mungkin Sobat Tribuners yang mau berkunjung ingin tahu nih Kak, berapa sih tarifnya? Kalau untuk dewasa itu 25.000 per orang, untuk anak-anak di bawah 12 tahun, jadi dari 6 tahun sampai 12 tahun tuh 10.000 gitu. Di bawah itu free. Oke Kak Tia, selain kita di sini bisa menikmati khususnya untuk penghobi mobil kuno gitu ya, apalagi sih fasilitas yang disediakan oleh Kebun Vintage? Ya, jadi kalau di kebun ini kan kita tidak cuma museum mobil tua, jadi kita ada restonya juga, kita ada kids club untuk anak-anak, jadi orang tua bisa datang ke sini bawa anak-anak, ya taruh di sana main, orang tuanya lihat-lihat sambil foto-foto ya, karena ini spotnya menarik banget loh. Selain ada spot-spot untuk backgroundnya mobil, ini ada beberapa spot juga yang nggak mobil tapi menarik banget, instagramable dan unik gitu buat orang-orang. Jadi setiap pojok itu instagramable. Oke, restoran itu kalau kita boleh tahu itu menyediakan apa aja? Restoran kita makanannya beragam sih ya, tapi kita ada beberapa menu spesial seperti kebun duck Christafel, jadi itu crispy duck. Juga ada beberapa menu menarik, kayak misalnya kita tuh ada namanya crispy eggplant atau terong crispy. Jadi itu enak banget sih, orang banyak yang suka, salah satu favorit karena untuk orang-orang yang vegetarian juga bisa. Terus kedua, nggak berasa kayak terong, Mbak. Aduh, aku harus cobain kayaknya, jadi penasaran. Unik ya, benar. Terus Kak, berarti kan ini kan bukannya saat masa pandemi itu berlangsung gitu ya. Sebenarnya ada target nggak sih kalau sekarang itu kan karena masih pandemi, ada target pengunjung nggak sih untuk hariannya gitu? Kita sekarang sih kita belum target apa-apa ya, jadi kita masih go with the flow. Karena kan sekarang dengan peraturan yang ada juga nggak pasti ya, jadi kita sambil belajar, introspeksi juga apa yang kita masih bisa improve. Pelan-pelan kita cek marketnya juga, jadi sekarang masih kita go with the flow dulu ya, sambil tempat kita benahi gitu. Oke, tapi untuk pengunjung hariannya sekitar berapa ya kalau di hari weekdays dan juga weekendnya? Kalau weekdays itu bisa mencapai, kalau yang paling banyak ya so far mungkin 50-60 orang per harinya. Ya weekday, tapi ada beberapa hari juga yang nggak banyak pengunjung, misalnya nggak banyak turis dari luar Bali, paling cuman 10-20 orang gitu. Kalau weekend kita biasa tuh ada program weekend market. Nah, itu dia menarik. Ya, jadi weekend market itu kita adakan, kebetulan memang kita ada space, juga kita memang dari orang event, produksi, kita punya barang kayak sound system, lighting, ada LED screen, kita pasang untuk weekend market. Kita ajak UMKM berjualan di sini gitu. Nah itu bisa ramai banget Mbak, karena teman-teman musisi itu juga pada manggung, jadi ekonominya berputar sedikit di sini gitu. Di weekend market itu mereka datang ke sini, mereka sewa atau gimana? Mereka dulu tuh free sebenarnya tahun lalu, tapi sejak tahun ini kita ada tarif 100.000 untuk 2 hari sewa meja. Dan itu UMKM-nya berubah-berubah atau tetap sama? Berubah-ubah. Oh, berubah-berubah. Ya, bebas sih, ya. Berapa tenan biasanya di Sabtu dan Minggu itu? Paling sedikit tuh 40, Mbak. 40 tenan? Paling banyak dulu 100 per hari, ya. Karena space kita besar dan memang buat event biasanya space di sini. Oke, itu beragam ya, mereka jualannya mulai dari makanan gitu ya, kayak apa aja sih yang ada selain makanan gitu, biar orang-orang tertarik nih kalau mau kesini, oh ada itu juga gitu. Banyak banget ya, jadi itu kita lihat mereka itu orang Bali kreatif sekali ya. Jadi di masa pandemi itu malah banyak bisnis-bisnis baru muncul, entrepreneurs baru muncul.
yang mungkin dulunya orang hotel, orang hospitality, mereka harus berjuang kan Mbak. Jadi kita mau berikan fasilitas yang ada supaya mereka bisa jualan offline kan di sini. Jadi tendanya tuh dari handicraft, dari makanan, kopi, makanan sih udah pasti beragam, banyak kayak jajanan segala macam. Terus kebanyakan makanan. Terus ada baju, thrift shop, jadi macam-macam sih. Ya barang antik juga. Nah kalau dari Katia sendiri harapannya untuk kebun vintage ke depannya ini, kita berangan-angan kalau misalnya pandemi ini ntar lagi kelar nih. Harapannya dari Katia sendiri gimana? Ya kalau kita sih harapannya kebun vintage ini bisa menjadi salah satu penambah aset wisata di Bali untuk menarik repeat market ya di Bali, repeat tourism. Jadi turis ke Bali itu nggak cuma sekali datang, jadi kita harus selalu inovatif, improve diri kita juga di sini supaya turis mau datang lagi ke Bali gitu. Juga kita mungkin harapannya ya supaya kita cepat kembali normal dan kebun vintage bisa berkontribusi lebih buat Bali dan Indonesia gitu di bidang pariwisata. Satu lagi deh, ya. Kak, untuk closing statement buat teman-teman yang mau berkunjung ke sini, silakan disebutkan segala keunggulan yang ada di kebun vintage. Wah, oke. Pokoknya kalau di kebun vintage itu yang untuk penggemar mobil klasik, barang kuno, cuman ada di sini. Karena kita satu-satunya museum mobil tua di Bali dan kita sangat unik. Kita di sini segala fasilitas ada. Ruangannya terbuka, semi outdoor juga, jadi nggak usah takut. Kita di sini ruangannya besar ya, jadi bisa nyaman di sini. Thank you deh Katia. Thank you so Semoga much. kebun vintage semakin berkembang seterusnya ya. Ya, Thank you, Kak. amin. Thank you so Sampai much. ketemu kapan-kapan Makasih lagi. ya. Iya.